Shalom. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai 23. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, saudara. Pertanyaan yang sederhana yang mungkin saudara bisa menjawab. Apakah Yesus menampakkan diri dalam hidup Anda? Apakah benar bahwa penampakan Yesus dalam hidup Anda itu berlangsung? Yang bisa jawab adalah saudara sendiri. Kekristenan tanpa penampakan Yesus, tanpa kebangkitan Yesus, itu sia-sia. Kekristenan yang hanya menjaga rutinitas saja, tanpa pernah mengevaluasi kehidupannya. Apakah Yesus sudah nampak dalam hidup? Apakah Yesus terlihat dalam hidup? Apakah Yesus bangkit dalam hidup? Ini pertanyaan yang mestinya kita harus jawab dengan kesatriaan. Kalau kita adalah Kristen sejati, kita harus berkata, "Ya, Yesus sudah bangkit dalam hidupku. Sudah bangkit dalam hidupku. Dia nampak dalam kehidupan. Aku sudah melihat." Ini makna kebangkitan sesungguhnya, yaitu penampakan Yesus dalam kehidupan kita. Kita melihat pada ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kata malam di situ, pada hari sudah malam, ini adalah sesuatu yang biasa. Artinya satu pergantian, satu hidup yang berlangsung. Tidak selamanya hidup ini siang, saudara. Tidak selamanya pagi. Ada waktunya juga malam. Dan ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita harus takutkan. Nah, kita melihat bagaimana murid-murid pada saat mereka belum ada di dalam satu situasi, melihat dan Yesus tampak dalam kehidupan mereka, maka terlihat mereka ketakutan. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bagi orang-orang yang belum melihat penampakan itu, Kristen yang hanya Kristen biasa-biasa, kita melihat dalam hidupnya pasti akan kita temui ketakutan demi ketakutan. Satu kehidupan yang terkunci, saudara. Tidak mau keluar, tertutup,
Ini bukan keinginan dari Tuhan. Saya dan Anda di tempat ini harus memiliki satu keterbukaan. Amin, saudara. Karena kekristenan adalah keterbukaan, not exclusive, but inclusive. Bukan yang hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi Yesus itu adalah terbuka bagi siapa saja. Kekristenan itu terbuka bagi siapa saja, bukan milik segelintir orang, sekelompok orang, tetapi kekristenan adalah sesuatu yang terbuka, yang harus disaksikan bahwa Tuhan itu sudah bangkit dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika mereka menutup diri, ketakutan itu pasti ada. Atau sebaliknya, ketika kita hidup dalam ketakutan, maka kita akan mengunci hidup kita. Dan tahukah saudara, automatically berkat Tuhan itu juga terkunci. Oleh sebab itu Alkitab teruskan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kumpulan atau persekutuan tanpa Yesus itu sia-sia. Tetapi hari ini yang pertama, hidup yang mengalami kebangkitan, hidup yang melihat Yesus nampak di dalam kehidupan mereka, adalah hidup dalam perkumpulan, berkumpul di mana Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin, saudara. Karena Alkitab katakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, dia menjadi kepala, the center of our life, maka kita bisa melihat bahwa hidup itu menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, hal yang pertama, ternyata kumpul-kumpul di tempat ini adalah sesuatu yang sangat berfaedah. As long as, selama perkumpulan di sini nama Yesus yang ditinggikan, ya kan? Jadi ketika Anda hari Minggu jangan pelit dengan waktu kita nih, Pak, Bu. Arisan tinggalin dulu. Halo, ya, kumpul-kumpul anak begini Pak Pendeta. Jam 10 ini saya punya keluarga besar ada di rumah ini. Jadi bingung juga menentukan. Kalau saya ke gereja, siapa yang mau terima mereka? Sedangkan mereka mau ke rumah. Saya takut Tuhan jawab begini, kalau begitu aku pulangkan saja aku ke rumah. Untuk kutarik tahu nafas. Jadi repot. Ayo saudara, hari ini ya. Hidup yang mengalami kebangkitan adalah hidup yang selalu bisa mengutamakan ibadah. Kumpul sama-sama. Ibadah kan nama Yesus yang ditinggikan. Ya kan? Kalau arisan kan berbeda. Ya. Kocok. Nama siapa? Gitu. Dimanapun Anda bisa kerjakan ini. Kumpul-kumpul di rumah, tapi nama Yesus yang ditinggikan. Ya. Jangan hanya ngomongin yang person, orang, jenderal, menteri, orang penting, terus aja itu yang dibicarakan. Akhirnya hidup kita terkunci sebenarnya. Hidup kita selalu dalam ketakutan. Tapi kalau nama Yesus yang ditinggikan dalam kumpulan kita, maka pelan tapi pasti damai sejahtera itu hadir. Alkitab bilang damai sejahtera bagi saudara semua. Tapi banyak kita semua di sini suka kumpul gosip, kumpul ngomongin orang, kumpul-kumpul hanya lebih mengutamakan dia punya apa sih, jabatannya apa sih, hanya yang begitu-begitu, nonton, terus makan, tanpa pernah sekalipun ada Yesus di situ. Gitu. Akhirnya jadi bosen kan, Bu? Setuju? Saya kalau kumpul nih, sorry, ini saya ya. Kalau Anda sama-sama saya, puji Tuhan. Saya kalau kelamaan ngumpul gitu terus tidak ada nama Tuhan, apa ya, badan jadi gatal. Bener. Orang bilang enak dong Kak, kumpul sama orang kaya, orang penting, kayak enak. Saya pernah ada di situ, Saya pernah ada di kelompok orang-orang yang
yang ya katakan orang terkenal, populer, selebriti, tapi kalau nggak ada nama Yesus itu nggak enak, kering. 5-10 menit, 7 menit, 20 udah bosan. Ya. Foto-foto sama artis, aduh bosan. Biasa aja gitu loh. Selfie sendiri lebih nggak bosan. Cuma ngomongin apa sih? Ngomong duduk-duduk sama orang kaya kalau kelamaan juga capek. Tapi duduk sama orang susah, tapi ngomongin Yesus enak. Nah, kalau apalagi dengan orang kaya, kalau ngomongin Yesus enak. Beberapa minggu yang lalu saya diundang di kelompok orang kaya raya. Istri saya bilang kita akan diundang ke situ ulang tahun. Saya pikir ada perkataan Yesus gitu. Ternyata istri saya bilang jadi ada firman. Oh nggak ada Bu. Karena kita mengundang orang-orang yang bukan hanya Kristen saja. Terus kenapa? Masalah buat lo gitu. Emang kenapa? Memang tugas saya dan Anda di tempat ini meninggikan nama Tuhan. Itu tujuan utama kita hidup. Bukan cuma kumpulin harta, mati siapa yang makan harta kita. Tapi kalau Anda meninggikan nama Tuhan, Anda hidup kekal selama-lamanya. Istri saya terus bilang, Pak, nggak ada firman. Terus saya langsung nggak betah. Saya bilang sama istri saya, ini garing nih pasti. Benar. Itu duduk di situ ya, dari A sampai Z, artis ini naik, artis itu. Nggak tahu ya? Nggak suka ya? Saya nggak suka. Terus nyanyi ya. Pertamanya terus lagu kedua, ketiga udah biasa begini. Tinggikan namamu mengatasi langit. Ya, hidup tanpa ibadah, hidup tanpa berkumpul di mana Yesus ditinggikan, kering. Orang akhirnya cuma bertegur sapa, tapi beda kalau ada nama Yesus yang ditinggikan. Beda ada firman. Siapapun yang membawakan itu firman, rasanya kita enak gitu. Seperti hidup tanpa breakfast gitu. Seperti hidup tanpa makan siang gitu. Jadi seperti hidup gitu, makan sayuran tanpa garam. Ada sesuatu yang hilang. Dan percayalah saudara, damai sejahtera yang kita cari itu bermula ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada di dalam perkumpulan itu. Siapa? Apa perkumpulan itu? Ya keluarga, ya rumah tangga, ya komunitas, ya pekerjaan. Ada kumpulan di mana Yesus yang ditinggikan. Anda akan mengalami kebangkitan itu. Anda tidak akan pernah merasakan kecewa di situ. Kenapa demikian? Ada damai sejahtera. Anda boleh merasakan dibenci oleh orang, tetapi damai sejahtera itu mengalir ketika Yesus menjadi kepala di dalam keluargamu, dalam komunitasmu, di dalam gerejamu, di dalam kumpulanmu, dan Anda ada di situ. Itu yang akan menguatkan hidup kita, saudara. Kalau Anda datang beribadah di tempat ini, terus nanti Anda keluar dari tempat ini cukup modal sampai minggu depan. Hari Senin Anda akan bergelut lagi dengan persoalan hidup, dengan kesulitan hidup. Dan itu indahnya hidup sebetulnya. Kenapa demikian? Nama Yesus yang Anda tinggikan hari ini cukup buat sampai minggu depan Anda datang lagi kembali ke sini. Anda tidak akan pernah digebuki oleh dunia dan Anda akan babak belur, jatuh, tergeletak. Kenapa? Nama Yesus yang Anda tinggikan cukup untuk mengatasi itu. Oleh sebab itu, sesibuk-sibuknya kita datang ke gereja,
datang beribadah. Ya. Ada orang datang ke gerejanya cuma buat tidur. Saya dekat kita doh. Dengar firman tuh sampai kayak di itu, kayak di apa? Kayak dianiaya gitu. Aduh. Mestinya nih, kayak bapak ini bang. Gitu. Nanti ketika Anda di luar Pak, Tuhan ngangguk terus sama Anda. Mungkin bilang, Tuhan aku mau beli itu, Tuhan ya belilah kalau gitu. Jadi yang pertama, hidup dalam perkumpulan, ya, hidup dalam peribadatan, hidup berkumpul bersama, tetapi Yesus yang ditinggikan. Ya. Itu hidup dalam kebangkitan. Yang kedua, coba Anda lihat ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kenapa dia tunjukkan tangan dan lambungnya? Karena ada bekas luka di situ. Luka di situ. Dia mau beritahu. He showed the wound. Dia memperlihatkan luka itu kepada mereka sebagai apa? Sebagai alat bukti nyata. Amin, saudara. Sebagai bukti bahwa dia pernah ada di kayu salib. Dia menderita itu semua. Kalau saya jadi Tuhan, kalau Anda jadi Tuhan, kalau kita semua mau ke pesta, saudara, pasti kita akan bersihkan dulu dong. Kalau kita mau pergi keluar yang sifatnya luka, kotor, yang kurang tidak begitu baik, kalau perlu kita tutup gitu, saudara. Iya dong. Katakanlah luka kena pisau gitu ya, kita perban, kalau perlu terus kita pakai sapu tangan pura-pura begitu. Kita tidak mau memperlihatkan itu, tapi sebaliknya Yesus tidak. Kenapa dia perlihatkan demikian? Supaya murid-murid percaya bahwa inilah Yesus yang pernah disalib itu. Dan ternyata ketika mereka melihat luka itu, Alkitab katakan ketika mereka melihat Tuhan dan luka-lukanya, bekas lukanya, bersukacitalah mereka. Amin, saudara. Yang kedua, ini bicara tentang Anda juga harus hidup dalam bukti nyata, Bu, Pak. Jangan hidup dalam kemunafikan. Perlihatkan bahwa Yesusmu hebat, dalam hidupmu diberkati gitu. Jangan hidup sebagai Kristen peminta-minta gitu. Kalau memang ternyata Anda hutang, bayar itu hutang gitu. Kalau memang belum bisa bayar, ngomong. Yang penting bayar gitu. Kalau ada konsekuensi dari orang yang Anda hutangi, ya memang itu hak mereka juga gitu. Kristen atau kekristenan itu layak diberkati, Pak. Saya tidak berkata tentang uang di sini semata, tapi berkata tentang bagaimana hidup Kristen yang dicukupi oleh Tuhan. Ada bukti nyata gitu. Perlihatkan kepada dunia, nih Kristen, ini anak Tuhan nih, cukup hidupnya. Biar suamiku pegawai negeri, cukup, aku tidak meminta-minta. Tiap tanggal 1 suruh bayar listrik, ada gitu duitnya gitu. Kalau tidak, jangan pakai listrik. Loh, betul apa betul? Sisi lain Anda bilang, oh Tuhan berikan aku listrik. Tuhan kasih listriknya, bayar bos. Jangan bayar listrik dengan bahasa roh, bos. Nanti kesetrum. Bayar dengan rupiah. Amin, saudara. Ini hamba Tuhan. Saya nggak punya saham. 0%, 0,1%. Saya nggak main saham. Saya nggak punya pekerjaan lain. Saya nggak punya bisnis, Tuhan. Ada hamba Tuhan yang part time, itu panggilannya. Tapi saya dipanggil Tuhan full time. Dan saya sudah serahkan diri saya full time sama Tuhan. Majikan saya cuma satu, Tuhan Yesus gitu loh.
Nah, waktu saya sudah declare, sudah proclaim itu, setelah puluhan tahun, buktiin dong. I have to prove it. Kepada Anda dan khususnya dimulai dari keluarga saya. Tanya aja sama mereka nih. Ini adik saya. Ini istri saya. Ini anak-anak saya. Itu ada adik saya yang laki. Ada ipar saya, ada keponakan istri saya. Ini ada anak-anaknya. Jadi saksi hidup gitu. Om Yohan peminta-minta. Kalau pinjam meminjam biasa itu. Di antara keluarga biasa. Tapi bayar. Tanggung jawab. Sekali saya ngomong, ya saya tanggung jawab. Adik saya meninggal hampir 1 tahun yang lalu. Dan saya bilang sama adik saya, dia pegang peninggalannya begitu, yang belum sempat dibayar. Cicilan mobil. Saya bilang sama adik saya, nah, mulai hari ini saya bayar. Padahal saya gak kaya-kaya amat. Saya biasa aja. Menurut saya sanggup untuk bayar. Gitu. Dengan kekuatan dan kemauan dari Tuhan. Nah, pada saat saya bayar gitu, ada bulan-bulan yang sulit, Pak. Tanya dia. Tapi dia selalu ingatkan, shalom. Uang mobil ya, amin. Kita mau jawab apa? Luar kau dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya nggak ada uang, saya diem aja. Jadi kalau saya ada berkat, saya bilang, oke. Saya diem bukan keluar dari tanggung jawab. Ini ada saksi. Saya nggak pakai itu mobil 1 sen pun saya nggak ambil tuh. Tapi tiap bulan tanya dia terus. Kan boleh tanya. Saya tanya kemarin, sampai bulan apa sih? Maksudnya kayak udah mau disalib ini. Terus dia bilang September. Oh iya Tuhan, lama amat. Boleh kan ngomong gitu kan, boleh dalam hati gitu. Tapi yang jauh lebih penting bukti nyatanya. Sehingga akhirnya ini adik dan ini adik selalu mau dengar khotbah saya. Coba kalau nggak ada bukti nyata, Pak. Ini diundang yuk, dengar yuk ke gereja. Mendingan gua ke tempat peribadatan lain lah. Kenapa? Daripada dengerin lo khotbah, nggak ada bukti nyata. Sampai hari ini, ya kuat-kuatin lah, kita gendong itu. Ketemu orang lain gitu, gimana Pak? Amin, diberkati. Amin. Cukup Pak, cukup. Sangat cukup. Hebat ya Bapak, Tuhan yang hebat. Dia jalan baru saya nangis sama Tuhan, cukupin dong. Ini yang pakai baju pink. Dia bilang, nanti Papa kuliahin kamu ya. Dari SMA saya udah ngomong. Iya, tapi kalau Papa nggak kuat nggak apa-apa. Kuat. Masuk terus university. Begitu semester yang pertama ya, aduh, kepala saya udah bintangnya udah bukan 7, 8. Nggak sangka bahwa begitu mahal. Mau bilang berhenti kuliah, rasa-rasanya nggak etis. Terusin rasanya bisa jadi 9 itu bintang. Terusin aja. Pokoknya dia tahu tiap 6 bulan ya, Papa bayar semester. Amin. Ada kan Pak? Ada. Amin ya Pak. Nggak sulit ya? Sangat tidak sulit. Nanti di Tuhan saya ngomong sulit. Hari ini dia semester 9. Dan 2 bulan lagi selesai. Dia nggak bisa bicarakan tentang papanya. Dia akan berkata kepada orang lain, teman-temannya, Papaku hamba Tuhan, hidupnya hanya melayani Tuhan, tapi Tuhan cukupi. Ayo, Anda bawa pulang ini berkat. Jadilah cukup dalam hidupnya. Kasih bukti nyata sama tetangga kiri kanan. Kalau Anda pinjam garam sama tetanggamu, kembalikan daging.
makasih ya garamnya. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Oh iya nih garamnya udah di dalam daging ya. Si Papa dulu, aduh makasih dulu. Amin Sarah. Jangan Anda kembalikan tanpa apa-apa lagi, garamnya nggak dikembalikan, tempat garamnya juga diambil. Mama saya dulu waktu masih hidup, saya punya pembantu rumah tangga dan kami datang ke rumahnya, rame-rame. Ada majelis taklim gitu ya, majelis yang pengajian. Kita datang semua, terus diperkenalkan. Ini majikan gua ini semua nih. Ah inilah, nih si Non, terus si bapaknya nih, papa, ini anak-anaknya nih semua. Tua kasak-kusuk nih, di tiker. Pokoknya dengar suara Kristen ya, kapil ya kapil. Buset kapil lah. Berjalan orang Kristen, gitu. Tiba-tiba pembantu saya berdiri. Lu mau ngomong apa? Depan puluhan orang. Ada 30, 40, 50 orang. Nih, gue mau kasih tahu ya sama lu pada ya. Waktu gua diabetes kemana lu? Waktu gua susah kemana? Waktu sawah itu kering kemana? Gua minta air aja pada susah. Tapi ini nih Kristen si kapir. Nih si kapir. Gua diabetes seluruh keluarga gue. Nih semuanya nih. Waduh begini si Nem sama si Tuan begini. Mama saya bilang, udahlah kawan, enggak mau ngomong. Ngomong kalau semuanya bilang kapir. Kita anak-anak bilang ayo terusin. Iya kan? Jadi contoh dong. Amin San. Di rumah saya ada 2 pembantu, saudara udah tua. Aduh, saya juga seumur hidup baru dapat pembantu setua ini. Begitu dia datang, saya bilang tua amat, Tuhan Yesus. Makannya juga banyak amat semua. Kemarin istri saya masih ngadu, Pak, ini beras makan semua habis. Tapi nggak pernah ditegur oleh istri saya. Tadi malam, adik saya itu sakit terus mau ambil makanan, waduh habis. Langsung ngomong sama saya, ini pembantu habis semua. Waduh kalau makan, gitu. Tapi dia selalu bilang, istri saya selalu kasih sama dia. Sehingga akhirnya bilang, aduh, dia pulang kemarin, anaknya terus bilang, aduh mama gemuk amat, bersih. Terus dia bilang, habis majikan gua baik, mama punya majikan baik. Pagi, siang, sore mama makan, malam mama tidur. Menjelang malam mama bangun, makan lagi, ada lagi. Mama makan sama anjing, ada anjing 3, saudara saya punya anjing 3. Mama makan, anjing makan. Istri saya kasih gajinya, terus kalau diajak kemana gitu yang ya katakanlah keluar keringat lebih, istri saya kasih lagi berkah. Akhirnya dia bilang sama istri, aduh belum pernah ketemu majikan kayak begini. Aduh makasih. Kadang saya lihat dia duduk langsung di ubin gitu terus pukul kepalanya. Saya tanya, Bu kenapa? Aduh. Saya pikir dia sakit, Bu kenapa? Aduh si anjing nggak bisa makan, nggak mau makan. Anjing aja dia pikir. 3 anjing saya itu kalau sama dia tuh sampai duduk. Dia bilang, aduh majikannya baik, anjingnya juga baik. Ya. Jadi buat apa kelihatan kita hidup di luar keren tapi dalamnya rusak. Amin, Saudara. Sebenarnya harus rasakan istri, suami, anak gitu loh, pembantu. Ya. Saya punya teman tuh pembantu kalau pergi dikunci loh. Kalau pulang malam gitu, kadang-kadang malam dia ngomong lapar. Terus majikannya bilang, makan aja itu kan ada itu biasa.
Saya mau ke kamar mandi, saya lihat mereka berdua lagi makan Indomie. Saya tanya, makan apa Mbak? Ya, dari dulu, dari tahun ke tahun, udah 8 tahun kerja Indomie. Saya jawab, ya Indomie kan tinggal juga di Indonesia. Kalau dia pergi dikunci semua. Saudara, hari ini kita belajar bahwa hidup yang dibangkitkan oleh Tuhan itu selalu memiliki buktinya. Kalau Anda adalah Kristen sejati, buktinya nggak zina, amin. Istri nggak pernah berubah satu. Halo, yang lain 3, 4, 5 nggak jadi masalah, kita satu. Ya, ada suka duka satu. Saya ketemu dengan mantan hamba Tuhan, saya tanya, bagaimana kabar keluarga? Ya Pak, saya udah kawin lagi. Oh, dan saya udah nggak jadi Kristen. Oh, karena lu mau kawin lagi, maka kekristenan itu larang, jadi kau nggak jadi Kristen. Mantan hamba Tuhan. Coba hari ini kita kasih bukti nyata. Dia tanya sama saya, bagaimana Pak, masih melayani? Oh mas, sampai kapan Bapak melayani? Sampai Tuhan Yesus datang kali ini. Yang ketiga, coba Anda lihat di ayat yang ke-21. Baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang pertama, hidup dalam perkumpulan persekutuan, di mana Yesus yang ditinggikan. Yang kedua, hidup dalam bukti nyata yang menghadirkan sukacita dalam hidup kita. Yang ketiga, hiduplah dalam pengutusan, pendelegasian atau regenerasi, estafet dalam mempercayakan orang lain hidup seperti kita hidup. Amin. Lihat, Yesus nggak bangga bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya di hadapan Bapa, tapi dia juga sebelum naik ke sorga, dia berikan pendelegasian itu, tongkat estafet itu, pemuridan itu. Sama seperti Bapa mengutus aku, nah sekarang aku utus kamu. Akhirnya 12 murid itu mengutus murid yang lain sampai kepada kita. Dan pertanyaannya, kita utus siapa loh? Janganlah bangga untuk jadi orang Kristen yang duduk datang ke gereja, tetapi juga kita harus bawa keluarga kita, saudara. Halo. Kita harus punya murid. Murid saya adalah istri saya gitu. Nih, istri saya murid. Dan kita berdua punya murid lagi, tongkat estafet. Ini 2 anak saya. 2 anak saya boleh pulang malam minggu. Boleh tadi bilang boleh lah. Makan malam sama teman-temannya boleh. Nonton sama teman-temannya boleh Pak Bu, silakan. Tapi minggu gereja loh. Nggak boleh enggak gereja. Kalau enggak gue isep darah lo. Gue isep darah lo. Gereja. Amin. Iya dong. Sejak kapan saya lakukan? Dari dia kecil. Sejak dalam kandungan ibunya udah ke gereja. Nah ibunya ke gereja, masih mau ditaruh di mana? Gereja mereka berdua, sehingga lahirlah ibu saya menyanyi buat Tuhan. Saya juga menyanyi memuji nama Tuhan. Ini harus diturunkan estafet. Anak saya menyanyi buat Tuhan. Dan saya mau juga anak dia nanti nyanyi buat Tuhan. Saya bilang, Papa mau umur panjang supaya mau lihat anak kamu punya anak. Jadi cucu saya punya anak, jadi cucu cecet cicit. Dan mereka nyanyi dan opanya duduk di depan. Walaupun nggak tahu itu lagu apa. Aku udah 94. Kadang opanya tanya, ini udah nyanyi atau belum? Udah. Nah yang ketiga, siapa yang Anda utus? Kalau ada di keluarga, terus dalam komunitasmu ada nggak? Saya punya. Saya punya teman yang hari ini sudah memenangkan seluruh keluarganya. Saya juga punya teman komunitas yang juga memenangkan keluarga-keluarga yang lain. Harus begitu. Jadi akhirnya kita melihat bukan hanya gereja dipenuhi oleh jiwa-jiwa, tapi jiwa-jiwa itu bersaksi lagi keluar, memberikan tongkat estafet tetangga kiri kanan, keluarga besar, sehingga akhirnya menjadi keluarga besar Tuhan. Hidup yang dibangkitkan seperti itu. Enggak hanya senang dia diselamatkan sendirian, tidak. Saya paling suka kalau
ke gereja saya ajak semua. Saya bilang, ayo kita nyanyi buat Tuhan, walaupun nanti resikonya ada, habis ini harus makan. Yang makan, yang bayar siapa? Yang ngundang lah. Siapa yang ngundang gereja? Yang enggak ini gitu. Nanti kita bilang kita makan saudara, bebas karena udah apa? Sudah memuliakan Tuhan. Tongkat estafet itu sudah diberikan. Dan saya yakin dan percaya dari Tuhan turun juga itu berkat kepada kita sampai anak cucu kita. Hidup yang dibangkitkan. Dan yang keempat terakhir. Ada capek? Saya udah ngos-ngosan. Ayo baca ayat 22 dan 23. Jadi anak-anakmu selama dia masih jadi anakmu, tarik dia. Halo? Iya. Saya bilang sama dua anak, papa aku bilang, boleh nggak boleh. Aku mau ke Bali. Di Bali cari gereja. Nggak boleh kamu ibadah. Ingat, iya Pak. Awas. Ada ombak di situ. Awas. Naik pesawat terbang, hati-hati. Tapi ketika kita udah berikan yang terbaik buat Tuhan, biar perlindungan Tuhan ada dalam kita. Ayat 22 dan 23, ayat yang terakhir. Baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak adalah hidup dalam Roh Kudus yang berkuasa, di mana perkataan dan tindakan kita adalah perkataan dan tindakan Yesus. Setuju? Ya. Hidup yang berdampak adalah hidup dalam Roh Kudus yang berkuasa, di mana perkataan dan tindakan kita adalah perkataan dan tindakan Dia. Melalui membuka, menerima, dan menindaklanjuti perintah Tuhan. Hidupmu harus berdampak semua. Dan kalau hidup di dalam pendampakan itu, mau tidak mau, hidup ini harus dipenuhi dengan Roh Allah itu. Dan kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Allah, Anda punya kuasa yang unlimited. Amin. Ya. Diembusi Roh Kudus. Alkitab bilang di ayat 23, ya, kalau kau tidak mengampuni orang, dosa itu tidak diampuni. Kalau Anda berkata kepada orang, dosamu tidak diampuni, hidup yang berdampak, hidup yang dipenuhi dengan Roh Allah, dan hidup yang dipenuhi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan kuasa itu, ketika Anda berkata, dosamu tidak diampuni, maka dosa itu tidak diampuni. Tapi sebaliknya kalau Anda bilang, hidupmu akan diberkati. Dan saya ada di dalam hal itu, saya lihat, iya, saya harus aminkan itu. Jangan saya berdoa buat orang 18 orang, terus 18-nya mati semua. Saya juga harus berdoa kalau ada orang 2-3 hari yang lalu di media sosial, Pak doakan saya Pak ya, amin. Nah saya masuk rumah sakit Pak jam 1 ini, tolong doakan Pak, amin. Saya nggak kenal dia, saya masuk dalam doa ya. Besok malamnya dia bilang, Pak terima kasih banyak, anak saya sudah keluar dari rumah sakit, terima kasih. Dalam hati saya, amin, bukan saya yang hebat Bu, tapi Yesus yang hebat. Tapi kan Yesus yang hebat itu harus berdampak. Berdampaknya kepada kita, dan hidup kita juga harus berdampak kepada orang lain. Orang bilang, Pak saya punya utang Pak, berapa? 7 miliar Pak, aduh banyak amat sih loh. Dipakai buat apa aja. Doakan dalam nama Yesus. Nangis, gimana ya Pak 7M? Saya bilang pasti Tuhan tolong. Nah lama yang datang ke rumah saya yang punya utang 35 miliar. Ketawa-ketawa, Pak Pendeta ayo kita makan. Pak doain, masih didoakan? Masih. Ini siapa Pak? Ini kamu harus belajar dari dia. Kamu punya utang berapa? 7 miliar. Teman saya yang 35 enggak, oh masih kecil Om. Saya 35 miliar aja masih bersuka cita. Oh kalau begitu saya pulang Pak, yang 7 miliar pulang. Nah lihat yang 30 miliar kok masih suka cita. Harus berdampak. Saya bilang kepada yang 35 miliar, kau harus doa. Dan kalau ada sesuatu yang menimpa kau, harus bisa terima itu. Tapi kita doa supaya Tuhan selamatkan. Kita doa terus tiap hari. Dia hampir tiap hari datang ke rumah saya. Terus. Hari ini 35M-nya itu di reschedule. Sampai mendapatkan pinjaman seperti itu lunak, saudara. Mendapatkan kesempatan. Dia tidak perlu bayar, bunganya berhenti.
dan dia boleh bayar dalam 3 tahun pertama. Setelah itu ada reschedule. Wah, dia datang ke rumah saya, dia nangis, Pak Pendeta terima kasih tuh, ya. Enggak saya doakan dia terus tiba-tiba utangnya jadi 100 miliar, jangan. Saya bilang pasti Tuhan baik. Ada orang datang bilang, Pak Pendeta tolong berkati saya, berkati saya punya pekerjaan, kita dalam namanya. Terus dia bilang, Pak Pendeta, ini tanahnya hitam, tolong rubah jadi merah. Itu urusan Tuhan. Tapi saya minta Pak Pendeta supaya Tuhan tolong melalui tangan Pak Pendeta. Boleh aja. Tapi soal tanah hitam merah itu urusan Tuhan. Ya. Tanahnya jauh, di Sulawesi kita doa dari sini dalam nama Yesus, ya kan? Cuma doa dalam nama Yesus. Tiap hari kita doa. 6 bulan kemudian dia bilang, Pak Pendeta kita bikin KKR di situ. Kenapa? Kita doakan itu tanah hitam jadi merah. Oke, tapi saya nggak usah ke tanah itu. Di pesawat aja. Di atasnya kamu kira-kira di mana itu? Provinsinya. Di situ kita dari Jawa ya dalam. Nggak usah dibejek-bejek itu tanah semua. Udah saya doa, terus saya datang ke kantornya. Kita doakan seluruh kantor. Dan saya bilang biarlah tanah hitam berubah jadi tanah merah. 1 tahun kemudian dia telepon, dia bilang, aduh Pak Pendeta luar biasa, yang hitam jadi merah tuh, nggak usah dikasih sirup, tapi jadi merah. Dan ternyata mengandung ya deposit dari tambang yang luar biasa. Nah, satu saat dia pergi ke Singapura, dia bilang, Pak Pendeta doakan saya karena ada sesuatu yang mengganggu di dada, entah itu jantung, entah itu paru-paru. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan tolong. Tapi Pak Pendeta, dokter bilang katanya saya ada sesuatu penyakit yang harus dioperasi. Saya bilang dalam nama Yesus. Kalaupun terjadi tiba-tiba harus dioperasi dalam nama Yesus. Kapan operasi tindakan besok jam 3 dalam nama Yesus. Kalaupun dia telepon saya nggak sembuh, saya bilang sudah nasibmu. Gitu. Jadi mau bilang apa? Itu udah berdoa dalam nama Yesus. Jam 3:30 dia telepon saya, Pak Pendeta. Kalau dia bilang tidak sembuh, Pak Pendeta jalani itu hidup. Dia bilang, Pak Pendeta kata dokter tidak ada apa-apa. Pak Pendeta ternyata cuma makan herbal. Amin, haleluya, Tuhan Yesus baik. Terus dia bilang, Pak Pendeta saya mau pulang 2 hari lagi. Pak Pendeta mau apa? Banyak. Mau baju ya, apa aja. Mau dasi ya, boleh juga. Tapi yang penting kamu kembali lagi dengan selamat, itu yang penting. Terus dia bilang, saya kasih baju boleh dan dasi boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Pulang dia bawa 1 koper penuh dengan pakaian, dengan dasi, dengan minyak wangi, dengan ikat pinggang, dengan celana, semua kaos, semua branded. Dan bahkan dengan kopernya. Begitu saya buka, aduh banyak banget. Saya keluarkan itu semua, saya suruh sopir untuk kembalikan itu koper yang branded itu, yang terbaik, yang termahal. Ternyata dari sana dia bilang, Pak Pendeta kata Tuhan itu 1 paket termasuk dengan koper-koper. Saya bilang memang dari awal saya sudah pikirkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Naik sudah kepala kita dulu. Kami bawa pulang 4 perkara hidup yang dibangkitkan Tuhan. Adalah hidup yang mengalami penampakan, melihat, menyaksikan, dan mengalami Yesus yang hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu setia berkumpul dalam satu perkumpulan peribadatan di mana Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua, ajar kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dampak hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang dipenuhi dengan roh Allah, ada kuasa di dalamnya mengalir. Perkataan kami adalah perkataan Tuhan, tindakan kami adalah tindakan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang memberikan pendelegasian kepada wakil kami, kepada yang dibawa kami, ataupun yang sama dengan kami, atau untuk anak-anak kami, untuk istri kami, untuk suami kami, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat, teman, komunitas kami. Kami yakin dan percaya kalau kami memiliki perkara itu, maka bukti nyata bahwa Yesus memberkati kami, bukti nyata kami ada di dalam Tuhan, itu menghadirkan sukacita. Biar 4 perkara ini kami bawa pulang.
Kami menjadi pengikut-Mu, kami menjadi hamba-hamba anak-anak-Mu yang boleh menyatakan hidup kami telah dibangkitkan oleh Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, keluarga besar mereka Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati keuangan, pekerjaan, usaha, mata pencarian bisnis mereka Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka, gereja mereka Tuhan, studi, pendidikan, jodoh mereka Kau berkati. Biarlah apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.